Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ramnadi. Saya dari Prodi Komputerisasi Akuntansi semester 4. Di video ini sebagai DS, analis dan perancangan sistem informasi akuntansi, saya akan mempresentasikan sistem informasi tabungan di BPR menggunakan flow diagram, yaitu ada flow diagram konteks, flow diagram level 0, dan flow diagram detail. Oke, langsung saja kita lanjut ke video presentasi penjelasannya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sistem informasi tabungan di BPR menggunakan flow diagram konteks. Sini ada sistem informasi tabungan di BPR. Ada entitas nasabah, customer service atau CS, back office, teller, dan kepala cabang. Pertama, nasabah akan mengisi form pembukaan rekening baru untuk menabung atau store. Dan untuk customer service akan memberikan form pembukaan rekening baru, dan di sini akan keluar output kartu ATM, buku tabungan, dan nama rekening baru pada nasabah. Dan di sini teller akan memberikan slip setoran nasabah. Dan di sini ada back office akan memberikan verifikasi data dan memposting data semua transaksi laporan nasabah. Dari sistem informasi tabungan di BPR akan diinput sebuah laporan data nasabah, akan terbentuk laporan data nasabah dan dilaporkan kepada kepala cabang. Dan berikut ada penjelasan yang kedua, yaitu ada flow diagram level, di mana flow diagram level ada nasabah, customer service, teller, back office, dan kepala cabang. Dan begitupun ada prosesnya. Yang pertama ada proses pembukaan rekening baru. Yang kedua proses store uang. Yang ketiga ada proses penarikan uang. Dan yang keempat ada verifikasi dan posting data semua transaksi. Yang kelima ada laporan, dimana nasabah, proses yang pertama ada pembukuan rekening baru. Ada nasabah akan mengisi form pembukaan rekening dan memberikan identitas KTP. Terus akan diberikan ke customer service dan diinput, dan akan menjadi data nasabah. Setelah itu proses pembukaan rekening baru akan keluar kartu ATM, buku tabungan, dan nomor rekening berikan kepada nasabah. Untuk proses yang kedua, yaitu proses store uang, di mana nasabah akan menyetor uang dan bukti store slip uang akan diberikan pada teller. Setelah proses store uang akan jadi data saldo tabungan. Setelah proses store uang selesai akan keluar slip setoran dan diberikan kepada nasabah. Setelah itu ada proses yang ketiga, ada penarikan uang, mana nasabah akan melakukan penarikan uang. Setelah proses penarikan uang, slip penarikan uang akan diberikan kepada teller. Dan setelah nasabah melakukan penarikan uang, akan ada
proses saldo uang nasabah dan menjadi data saldo tabungan. Dari data saldo tabungan tersebut akan diverifikasi dan posting data semua transaksi. Dari data nasabah di sini akan berikan back office. Di back office akan menginput data dan memverifikasikan dan memposting data semua transaksi. Dan teller di sini akan memberikan informasi semua data transaksi, yaitu ada data bukti slip setoran dan ada data bukti slip penarikan uang. Setelah itu proses yang kelima, laporan ada data laporan nasabah, laporan saldo tabungan nasabah, laporan bukti slip penarikan uang, laporan bukti slip setoran, dan yang akan diberikan kepada kepala cabang, dan kepala cabang akan mengecek semua data laporan. Dan selanjutnya ada flow diagram detail, yang dimana di flow diagram detail di sini ada beberapa proses. Yang pertama ada proses pembukuan di rekening baru, yang kedua 1.2 ada input data nasabah, dan proses yang kedua ada store uang. Di proses store uang ada 2.1 jumlah store uang, dan proses penarikan uang. Yang keempat ada verifikasi dan pempostingan data semua transaksi. Yang kelima ada proses laporan, dan ada proses 5.1 yaitu cetak laporan. Dan yang pertama di sini ada nasabah. Nasabah di sini akan melakukan proses pembukaan rekening baru di sini, yaitu nasabah akan memberikan identitas diri seperti KTP dan memberikan form bukti pembukaan rekening. Lalu akan diinput data nasabah terima dan diberikan ke CS atau customer service yang akan diinput menjadi data nasabah. Dan setelah itu output, yaitu akan ada kartu ATM, buku tabungan, dan nomor rekening yang akan diserahkan pada nasabah. Setelah itu nasabah akan melakukan proses store uang, yang dimana nasabah akan melihat data uang tunai dan jumlah store uang tersebut. Setelah terjadi transaksi jumlah store uang tersebut, akan ada bukti slip setoran, di mana bukti slip setoran akan diberikan kepada teller, dan bukti slip setoran tersebut akan diberikan ke nasabah. Dan proses selanjutnya ada proses penarikan uang, mana nasabah akan menarik uang yang ada dalam tabungan, saldo tabungan, dan memberikan bukti slip penarikan uang tersebut pada teller, dan bukti slip penarikan uang dan uang tunai tersebut akan diberikan kepada nasabah. Dan di teller ini, teller akan memberikan informasi data bukti slip setoran dan akan memverifikasi dan posting data semua transaksi di sini. Dan teller juga akan memberikan data informasi dan bukti slip penarikan uang nasabah.
dari data nasabah akan diinput oleh back office dan akan memverifikasikan memposting data semua transaksi. Dari setiap transaksi, saldo tabungan di sini akan diverifikasi dan diposting dari semua transaksi dan akan dibuat laporan. Laporan di sini ada laporan data nasabah, laporan saldo tabungan nasabah, laporan bukti slip penarikan uang, dan laporan bukti slip setoran. Setelah itu akan ada proses cetak laporan. Cetak laporan di sini akan diserahkan kepada kepala cabang berbentuk laporan dari semua laporan seperti laporan data nasabah, laporan saldo dan tabungan nasabah, laporan bukti slip penarikan uang, laporan bukti slip setoran kepada kepala cabang. Nah, kepala cabang tersebut akan mengecek semua laporan dan setelah mengecek semua laporan dan sudah mengesahkan laporan akan diberikan ke back office. Dari flow diagram detail sekian dari penjelasan saya. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti oleh teman-teman tentang diagram konteks, flow diagram level, dan diagram detail. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.